Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Therapeutic Home Care bersama saya Bara. Oke, setelah kemarin ya Bara mengupload satu pengalaman Bara dan juga pemahaman Bara tentang pola berjalan gitu ya. Dalam satu siklus pola berjalan itu 65% adalah berdiri gitu. Dan yang sisanya 35% adalah swinging atau fase mengayun. Nah, jadi kalau dibagi dua seperti ini gitu ya, berarti ada dua gerakan pinggul yang berbeda gitu. Nah, khusus untuk berdiri, kemarin Bara sudah mengupload satu video yaitu tentang bridging gitu. Jadi bridging itu didesain itu agar bisa menambah kekokohan berdiri gitu loh. Latihan otot bokong, kemudian otot quadricepsnya, paha depan maksudnya ya. Kemudian otot pinggulnya harusnya dia bagaimana? Ya harusnya mengangkat ke atas gitu ya, lebih mendorong ke arah atas bawah gitu ya, depan bawah gitu ya, atau depan atas gitu. Nah, di video kali ini yaitu tentang fase swinging ya gitu ya. Di fase swinging itu ada beberapa hal yang menjadi pusat fokus Bara gitu ya. Dimana di sini ada beberapa komen yang masuk yaitu tentang, "Bang, kok berjalan kaki terasa berat gitu, untuk ngangkat pahanya tuh berat banget ya, untuk menekuk lutut ke belakangnya juga berat gitu ya, mengangkat pergelangan kakinya juga masih berat gitu ya." Nah, salah satunya dari latihan untuk hal seperti ini yaitu latihan ini gitu loh. Latihan ini disebut dengan nama pelvic floor exercise. Oke? Bagi teman-teman atau sahabat stroker di sana yang masih merasa jalannya kok rasanya berat untuk mengangkat kaki, kemudian untuk swingingnya juga rasanya tidak baik gitu ya, menekuk lututnya juga masih agak sulit gitu ya, mengangkat pergelangan kakinya juga berat gitu. Cek this video. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Kalau kemarin di videonya sebelumnya yaitu bridging, lawannya dari pelvic floor exercise, itu didesain untuk berdiri ya, supaya berdirinya kokoh, tidak goyang, jalan tidak sempoyongan, kemudian bisa lepas tongkat, kemudian apalagi, kemudian berdirinya bagus gitu ya, tidak miring gitu ya, kemudian menapak kakinya dengan full. Nah, itu rata-rata itu latihannya adalah bridging, salah satunya loh ya. Terkadang, "Bang, bagaimana biar bisa jalan nggak sempoyongan?" Kalau Bara bilang bridging itu baru permulaan gitu. Jadi nanti ada latihan-latihan lain, tapi latihan yang memulai untuk poin utamanya yaitu bridging. Oke, nah kali ini Bara ingin men-share pengalaman Bara dan juga pemahaman Bara tentang swinging gitu, tentang mengangkat paha, menekuk lutut, mengangkat itu, kemudian menendang gitu. Nah, ini dimulai dari yang namanya gerakan pelvic floor exercise, gerakan tulang ekor ke bawah mendorong ke bawah. Oke, bagaimana latihannya? Ini dia latihannya. Oke, latihan pelvic floor exercise berarti pelvic floor dorong ke bawah. Oke, so latihannya sama dengan bridging. Posisinya adalah tidur terlentang seperti ini ya, tidur terlentang. Yang pertama itu adalah
dia punya lutut itu ditekuk seperti ini, ya, ditekuk seperti ini. Kita ambil ini juga bisa ya, bantal, ya, mau dilipat seperti ini juga bisa, ya. Oke, kita taruh di antara lutut, oke. Lalu yang dilakukan adalah sama, jepit dulu, jepit ini supaya rotasinya dia dalam. Biasanya kalau dia melangkah gitu, pahanya keluar, itu berarti rotasinya dia keluar gitu saat melangkah gitu ya, saat mengangkat paha gitu. So supaya dia rotasinya ke dalam, kita jepit, oke, kita jepit. Kalau bridging itu diangkat, so kalau pelvic floor exercise itu adalah didorong ke bawah. Oke, so latihannya adalah satu, kita jepit, tahan jepitannya, hold, tahan jepitannya, jangan dilepas, jepit, 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 kemudian dorong tulang ekornya ke bawah, perutnya ini ya, dada itu ke atas, tekan, satu, oke, kemudian ini pahanya juga sambil dijepit, pahanya itu kalau bisa dibawa ke bawah, dibawa ke atas, oke, dibawa ke atas, itu terasa bahwa dia mulai mengangkat. Kita dorong, satu, oke, lepas, oke, jepit, lalu dorong, dua, oke, dorong ke bawah, tiga, ya, tiga, lihat ya pelvic. Kalau misalnya tangannya masih spastis gitu ya, masih spastis kaku gitu, gak apa-apa ditaruh di sini. Atau diluruskan juga boleh, diluruskan seperti ini. Sama waktu melakukan bridging kemarin, baru juga lupa untuk mengatakan bahwa kalau misalnya tangannya spastis gitu ya, masih bergerak saat melakukan bridging gitu, langsung angkat gitu ya, tangannya disatukan aja di atas, oke, tangannya disatukan, lalu dorong ke sini, yes, satu, oke, kita pakai 10 kali ya, dua, tulang ekornya ke bawah, tulang ekor ke bawah, kemudian pahanya dia agak sedikit tarik ke depan. Oke. Ketiga. Again. 4, jepit dulu ya, jepit ya, jangan lupa jepit. 5, jepit. 6. Oke, jepit. 7, jepit. 8, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas, 9, lepas, 10, hold, oke? Oke, ini latihan pelvic floor exercise yang pertama. Oke, yang kedua kalau tadi itu dilakukan dengan lututnya ini menekuk gitu. Kalau yang kedua ini lututnya lurus, oke, lututnya lurus. So apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana supaya ini kakinya menekuk ke depan, menekuk ke atas, oke, menekuk ke atas, oke. So kita lakukan yang pertama adalah tetap ini pelvic ke bawah dulu, pelvicnya ke bawah, pelviknya ke bawah, pelvic ke bawah. Oke, saya ulang lagi, pelvic ke bawah, lalu ininya diangkat. Oke, satu, misalnya belum kuat ya, jangan dipaksa untuk naik ke atas, nanti spastis yang timbul, yang ada akhirnya dia ke samping, gini. Oke, so yang dilakukan juga adalah tarik ini ke bawah. Oke, kemudian angkat, satu, tarik ke bawah, 2, oke, tarik ke bawah semampunya dulu, bisa semampunya segini ya segini aja dulu, oke, baru ntar terus tingkatkan sampai bisa menekuk ke atas, oke, tanpa dibantu, oke, lakukan 3 set ya, satu setnya 10 kali, 1. Lalu kalau bisa jangan ditahan ya napasnya ya, jadi saat melakukan jangan ditahan napas gitu ya, kalau bisa sambil tarik nafas dulu,
Karena perut ini, kalau misalnya tekanan perut ini meningkat, dia akan mendorong ke atas sampai ke tekanan kranial, akhirnya terjadi spastis gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah tarik nafas panjang, lalu hembuskan. Saat mengembus sambil mendorong ke bawah. 1, 2, tarik nafas. 3, tarik nafas. 4, oke, tarik nafas. 5, tarik nafas. Hembus. 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, lakukan 3 set sehari, pagi 3 set, sore 3 set gitu. Ya, ini akan meningkatkan nanti untuk mengangkat kakinya. Bagi teman-teman stroke survivor di sana yang kalau misalnya, Bang, saya kalau mengangkat kaki pasti yang kaki yang sehat di sini dulu baru angkat kaki, udah gitu nekuk lagi, kan gitu ya. Nah, ini tidak benar. Ini kemungkinan ini yang terjadi adalah ininya diangkat. So, kalau misalnya mau bisa kita seperti ini, kemudian yang sehatnya diam di bawah, kemudian mau ngangkat yang kaki yang sakitnya juga sama, ini ditekuk ke bawah lalu angkat. Oke. Ya. Kemudian tekuk ke bawah, hold, angkat. Oke. Tekuk ke bawahnya bukan ini ya, ke bawah, dorong ke bawah gitu ya. Angkat. Oke. Oke, ini pelvic floor exercise yang kedua. So, yang ketiga itu ditambah beban. Ditambah beban adalah kita coba untuk melakukan beban itu dengan kaki yang sehat. Ditekuk dua-duanya seperti ini, oke, ditekuk kakinya seperti ini. Lalu yang sehat itu ditaruh di atas ini. Yang sehat ya, bukan yang sakit ya. Yang sehatnya itu ditekuk, ditaruh di lutut. Oke, kemudian yang terjadi adalah dorong ke bawah. Dorong ke bawah ini lututnya itu mendorong kaki yang sehat. Ya, kaki yang sehatnya ke atas, oke. Ini dilakukan kalau misalnya sudah bisa mengangkat kaki seperti ini ya. Yang kedua sudah bisa sampai sebegini ya, lalu ditingkatkan ininya ditaruh. Fungsinya apa? Supaya ini menambah beban di otot perut bawah. Oke, yang kita lakukan adalah dorong ke bawah 1, oke, dorong ke bawah 2, dorong ke bawah 3, dorong ke bawah 4, dorong ke bawah 5, oke, dorong ke bawah 6. Pelviknya, tulang ekornya didorong ke bawah, lalu angkat kakinya 7, tulang ekornya ke bawah, angkat 8, tulang ekornya ke bawah, angkat 9, tulang ekornya ke bawah, angkat 10. Hold 10 hitungan, lepas. Oke, ini latihan pelvic floor exercise yang ketiga. Nah, demikianlah sahabat Therapeutic Home Care video tentang pelvic floor exercise ya. Fungsinya dari pelvic floor exercise ini adalah bagaimana kita memfasilitasi gerakan dari paha untuk mengangkat ke atas, kemudian lututnya nanti akan difasilitasi untuk menekuk ke belakang, lalu pergelangan kaki nanti akan difasilitasi untuk mengangkat ke atas. Oke, bagi teman-teman stroke survivor di sana yang berkomentar di video Bara dan menanyakan, Bang, kaki terasa berat ya, jalan sudah bisa tapi kok kaki berat banget gitu ya.
Pertama bridgingnya dulu supaya tidak sempoyongan, baru lakukan pelvic floor exercise. Jadi dalam melakukan ada bridging, ada pelvic floor exercise. Jadi menu latihan dalam satu harinya itu sebenarnya banyak gitu. Cuman tergantung dari problematik. Jika problematiknya memang ini, lakukan ini gitu ya. Jika problematiknya berat, ya pelvic floor exercise adalah yang pertama. Baru nanti menekuk lutut, kemudian rotasi, bla 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 gitu. Tapi pelvic floor exercise adalah menu utama untuk mengatasi mengayun atau mengangkat paha lebih tinggi gitu ya. Kemudian menekuk lutut ke belakang, mengangkat pergelangan kaki dan juga jari nantinya. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman sahabat Therapeutic Home Care Resona, terutama stroke survivor yang selalu menonton video Bara ini ya. Jangan pernah berhenti berikhtiar ya, karena saat kita sudah berhenti untuk berikhtiar, di saat itulah hasil akhir kita untuk berjuang selama ini gitu ya. Dan jangan lupa juga berbahagia, karena di sana masih banyak keluarga, teman, lingkungan dan lain-lain sekitarnya yang bisa membuat kita berbahagia. Oke, karena salah satu pengobatan dari pemulihan hemiparese pasca stroke adalah dengan hati yang bahagia. Oke, jika masih ada pertanyaan langsung di write di komen saja ya. Insya Allah akan Bara balas langsung ataupun dengan video-videonya. Oke, sampai ketemu di video Bara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.